Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu. Ada kok. Saya dengar-dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu dogma. Hah? Nonsen. Oh, gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. betul, gue baca, mohon maaf. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa saudara-saudara semua dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, seperti pada judul yang saudara lihat, saya akan memberikan satu kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua sesuai dengan Alkitab atau iman Kristen, di mana beberapa saat yang lalu perbincangan antara pesulap merah dan Denny Sumargo, ya, yang menyatakan bahwa tidak ada kepastian keselamatan di dalam Kristen, ya. Jadi apa yang saya lakukan saudara adalah untuk memberikan satu kebenaran, ya, sesuai dengan isi Alkitab. Saya tidak tahu Bang Denny Sumargo ini beragama apa, tetapi tidak usah kita pusingkan dengan hal itu. Yang jelas saya hanya ingin menanggapi yang menjadi pernyataan dia dengan mengatakan bahwa tidak ada kepastian, kejelasan di dalam Kristen, ya. Tapi sebelumnya itu saudara, kita dengarkan dulu yang menjadi pernyataan atau perbincangan mereka pada saat itu, ya. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu. Ada kok. Saya dengar-dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu kan? dogma. Hah? Nonsen. Oh, gitu. Tidak ada. Lu Ya. Jadi dia berkata bahwa itu katanya kalau masuk Kristen, percaya Yesus akan diselamatkan. Itu nosen. Dia tidak yakin saudara. Padahal Marcel berkata bahwa saya dengar-dengar katanya ada jaminan keselamatan, ya kan? Jadi menurut saya Denny Sumargo ini menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Karena dia berkata katanya, dia mengungkapkan bahwa katanya kalau masuk Kristen, ya. Kita lanjut saudara. masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Nah, kita percaya Yesus sudah memperbaiki hidup kita, diri kita, jalan kita, masih 50-50 juga, ya. Itu belum ada kepastian. Itu yang disampaikan dari Denny Sumargo, ya. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Nah, jadi menurut dia tidak ada yang bisa masuk surga sekalipun percaya Yesus kalau dia tidak memperbaiki hidupnya. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa kita harus tahu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Ini kita harus tahu latar belakangnya, kenapa Yesus masuk ke dalam dunia, kenapa Yesus hadir ke dalam dunia. Saudara, kita tahu bahwa dosa itu masuk ke dalam dunia karena pelanggaran satu orang. Melanggar apa yang diperintahkan oleh Elohim pada saat ada di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, saudara. Semula Hawa melanggar perintah Tuhan, lalu berdampak kepada suaminya, sehingga semua orang berbuat dosa. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Elohim. Sampai kapanpun manusia itu tidak bisa kembali kepada Elohim kalau tidak ada penyelamat. Elohim memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa, tetapi justru hukum Tauratlah orang semakin mengenal dosa.
Jangan begini, jangan begini, jangan begini, larangan-larangan. Akhirnya semakin manusia membuat dosa itu. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 kalau saudara paham. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah satu jaminan kepada kita orang yang percaya. Jadi tujuan Yesus masuk ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ini kita harus paham. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Kita percaya Yesus kemudian kita berbuat baik lagi, lalu kita diselamatkan. Tidak, saudara. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu diberikan kepada manusia cuma-cuma bagi siapa yang meresponi. Jadi jelas ada hidup yang kekal, ada jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus. Kalau Denny Sumargo mengatakan bahwa tidak ada kepastian, itu sudah salah. Artinya Denny Sumargo ini tidak membaca Alkitab, tidak pernah membaca Alkitab. Kalau saudara mempelajari dalam kitab Injil, Yohanes khususnya, di sana Tuhan Yesus banyak menjelaskan tentang keselamatan. Tuhan Yesus banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang berdosa menurut ukuran manusia. Lalu kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jelas, saudara. Dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas, ini kesaksian Yohanes dan Petrus di depan mahkamah agama. Jadi kita harus mengerti tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi pembanding antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Lalu kemudian ketika di kayu salib, orang ingin menunjukkan apakah dia bisa lepas dari kayu salib. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi pada saat Yesus di atas kayu salib, dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Kenapa dilakukan seperti itu? Saudara, kalau tahu latar belakang pada zaman perjanjian lama, umat Israel yang menjadi umat pilihan Elohim secara khusus. Kalau saudara bertanya kepada saya kenapa, itu hak prerogatif Tuhan. Mereka ketika berbuat dosa, ada korban, ada darah yang dikorbankan sebagai penebus kesalahan. Pada saat bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan itu ada melakukan kesalahan, saudara, maka ada darah binatang yang dikorbankan. Nah sekarang Yesus yang mengorbankan dirinya untuk umat manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 10 dikatakan bahwa kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi sangat jelas, saudara, ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan tentang apa yang dilakukan Yesus untuk umat manusia. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ada jaminan keselamatan, saudara. Saran saya kepada siapapun yang mencoba membahas iman Kristen, kalau tidak membahas dan tidak mempelajari Alkitab dengan baik, lebih baik saudara diam. Banyak belajar Alkitab supaya saudara tahu apa isi Alkitab. Saya sebagai pengikut Kristus, saya sangat yakin keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya. Sebagaimana Alkitab katakan, ada jaminan keselamatan. Tapi tentunya saudara, ketika kita diselamatkan bukan artinya bahwa kita semena-mena untuk berbuat dosa. Kita sadar ketika Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Kita sadar bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Apakah kita tetap hidup dalam dosa? Tidak, saudara.
ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk memimpin orang percaya berjalan dalam kebenaran. Itu sebabnya saya tidak menemukan ketika ada orang yang mengatakan bahwa Kristen sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus yang dipimpin Roh Kudus akan hidup dalam kejahatan, karena hidupnya akan dipimpin oleh kebenaran setiap hari. Dan firman Yesus itu tidak akan pernah bertentangan, saudara. Dan saudara harus paham bahwa Yesus datang untuk menebus umat manusia dari dosa warisan. Dan bagaimana kalau tiba-tiba orang yang percaya Yesus jatuh ke dalam dosa? Dia akan segera sadar, karena bukan lagi habitatnya sebagai orang berdosa, tetapi orang yang tidak menyadari dan tidak mau percaya kepada penebusan Kristus. Dia melakukan dosa, dia tidak tahu. Dia hidup dalam dosa. Itu sebabnya kita banyak melihat orang yang melakukan kejahatan tetapi tetap tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah satu kejahatan. Karena tidak ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya, saudara. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini biarlah mengajarkan khususnya saudara seiman. Tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran atau pernyataan-pernyataan orang yang tidak mengerti Bible yang sesungguhnya. Sebab Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, jaminan kepastian. Pada saat dia bercakap dengan muridnya yaitu Tuhan Yesus, saudara, dia berkata bahwa jangan gelisah hatimu. Saya pergi ke Bapa dan menyediakan tempat bagimu, dan dimanapun aku berada, di situ pun kamu berada. Jelas, saudara, di dalam dia ada jaminan, dan hanya Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, bahkan kepada umat-umatnya yang akan percaya kepada Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, menjadi rema bagi kita semua. Dan pesan saya kepada saudara-saudara saudara Kristen yang imannya hanya sebatas KTP, belajar sungguh-sungguh Alkitab. Kita jangan sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Harta ini tidak akan dibawa ketika mati, saudara. Popularitas tidak akan dibawa mati. Tetapi bagaimana hidup kita saat ini menentukan hidup yang akan datang, yaitu kekekalan. Dan hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan yang pasti. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, khususnya saudaraku yang ragu-ragu dari Kristen, kalau percaya sungguh-sungguh, maka ada jaminan kepastian di dalam saudara. Masih banyak ayat-ayatnya, tetapi tentunya di lain waktu saya akan menjelaskan kepada saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Dia, dan Dia akan menuntun hidupmu, dan saudara akan menerima keselamatan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Diberkati firman-Mu Tuhan saat ini, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Roh-Mu bekerja lewat setiap yang melihat tayangan ini, untuk membangkitkan iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara semua, amin, amin, amin.